Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa. Selamat datang di channel Hukum AA yang sangat kita banggakan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, di channel Hukum AA kita sama-sama belajar hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum amnesti negara, dan hukum lainnya. Tentunya di channel Hukum AA yang sangat kita banggakan bersama. Salam hukum. Sebelum kita membuat tema konten video kita hari ini, mari bersama kita mencicipi secangkir kopi. Saat ini saya berada di kota Medan, salah satu kota di mana kota Medan ini kota yang sangat saya cintai karena saya mengenyam pendidikan di salah satu universitas di kota Medan atau yang kita kenal USU, di Fakultas Hukum. Saya mengenyam pendidikan sampai saya sarjana hukum di Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Bagaimana ketika kita digugat oleh istri kita, apakah kita mengabaikan relasi panggilan yang ditujukan kepada kita selaku suami tentunya, atau kita mendatangi sebagaimana relasi panggilan yang diajukan oleh si istri tentunya. Ketika kita berbicara gugatan, ya kan? Gugatan cerai atau gugat cerai, apa yang ada di benak kita ketika kita melihat datangnya suatu gugatan dengan panggilan, relasi panggilan sidang, yaitu gugat cerai. Kalau gugat cerai, yang dinamakan gugat cerai, berarti yang mengajukan gugat cerai tersebut yaitu istri, ya kan? Sedangkan cerai talak, yang mengajukan cerai talak itu yaitu si suami. Kalau kita orang muslim, maka gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama. Kalau di Aceh ke mahkamah syariah. Kalau yang non muslim itu di pengadilan negeri. Jadi pada intinya ketika persoalan yang dialami oleh si suami ketika memperoleh relasi panggilan sidang gugat yang diajukan oleh si istrinya, maka si suami berhak mendatangi pengadilan untuk mengikuti persidangan sesuai dengan relasi panggilannya. Begitu juga si istri ketika diterima relasi panggilan sidang sebagaimana dalam relasi panggilan sidang tersebut yang diajukan oleh si suami. Karena kenapa? Karena ketika kita menghadirkan persidangan, maka hak-hak kita selaku suami maupun si istri bisa kita perjuangkan, bisa kita pertahankan. Contohnya ketika si suami mengajukan cerai talak, ya kan? Karena dalam perkawinan antara Anda dengan suami, maka Anda datang persidangan sebagaimana telah ditentukan, sebagaimana yang telah Anda terima relasi panggilan yang dilayangkan. Anda datang, ikuti persidangannya. Karena kenapa? Disitulah Anda mempertahankan hak-hak Anda selaku si istri, ya kan? Karena hak asuh anak, mengingat anak masih di bawah umur, maka hak tersebut secara hukum, baik secara komplikasi hukum Islam maupun secara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hak tersebut akan diberikan ke saudara, hak asuhnya. Kemudian ketika yang mengajukan cerai talak tersebut si suami, banyak yang bisa Anda perjuangkan, ya kan? Biaya masa idah, ya kan? Hak asuh anak, dan yang lain sebagainya. Makanya jangan ketika
ketika kita menerima relasi panggilan kita tidak datang, itu yang salah. Karena disitulah kita mempertahankan hak-hak maupun kewajiban kita. Baik kita selaku yang diajukan gugatan, datang aja, perjuangkan hak-hak Anda secara hukum. Tidak mesti perkara perceraian, perkara sengketa tanah pun demikian. Ketika Anda digugat oleh seseorang yang menyatakan bahwa tanah yang Anda kuasai itu tanah milik si A, ya kan? Anda selaku si B, Anda datang ke pengadilan ketika Anda menerima relasi panggilan selaku tergugat. Karena kenapa? Disitulah Anda mempertahankan hak-hak, kemudian apa yang didalilkan di dalam gugatan penggugat belum tentu benar. Jadi secara hukum diberikan hak si penggugat yang menggugat Anda masalah sengketa tanah tersebut, diberikan hak untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Anda selaku tergugat juga demikian diberikan hak secara hukum untuk membuktikan bahwasanya objek yang dia gugat itu memang milik saudara. Jadi ketika Anda menerima relasi panggilan, datang aja. Karena ketika Anda tidak datang, baik itu perkara perceraian, perkara harta bersama, perkara sengketa tanah, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan preste, mengingat tergugat yang dipanggil secara patut sah secara hukum tidak menghadiri persidangan. Berarti majelis hakim menganggap tidak ada bantahan sama sekali atas gugatan yang diajukan oleh si penggugat, baik itu di kasus perceraian, harta bersama maupun di kasus sengketa tanah seperti yang saya uraikan tadi. Jadi intinya, apapun perkara ketika Anda diajukan gugatan oleh seseorang, kemudian Anda menerima relasi panggilan yang disampaikan melalui jurusita, Anda datang. Karena apa? Disitulah Anda mempertahankan hak-hak dan kewajiban seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya channel Hukum A bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa. Saat ini saya berada di Kota Medan, lagi menikmati suasana pagi tentunya, dengan secangkir kopi. Ya, semoga bermanfaat buat saya pribadi tentunya, dan buat teman-teman, rekan maupun masyarakat pada umumnya, tentunya masyarakat yang awam hukum. Salam hukum. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.